Ya. Oke, jadi penonton di manapun Anda berada, ya, dengan merebaknya kasus virus ini, banyak orang Kristen bertanya-tanya tentang banyak hal. Ya. Bertanya-tanya tentang banyak hal. Misalnya, bukankah Allah yang kita percaya, Allah yang Maha Kuasa? Betul. Dan segala sesuatu itu ada di bawah pengawasannya. Betul. Nah, untuk itu kita perlu memahami ada 4 hal yang perlu kita fahami dulu tentang tindakan Allah. Ya. Yang sekarang yang kita mau bicara pertama itu tindakan Allah. Jadi segala sesuatu yang di muka bumi ini terjadi, nomor 1 ada yang Allah tetapkan. Ya. Allah tetapkan. Nah, ini tidak pernah berubah karena ditetapkan. Begitu. Ya, kalau orang tanya apa saja yang Allah tetapkan, kita bisa berkata misalnya di dalam kitab Kejadian, Allah menetapkan, mengambil keputusan, menetapkan akan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ya. Ini salah satu gitu ya. Ini yang Allah tetapkan. Nah, oleh sebab itulah manusia diberi akal budi seperti Allah yang punya akal budi, dan diberi kehendak bebas bertindak karena person, Ya. pribadi. Nah, ini tidak pernah diubah. Tidak pernah diubah karena ini ketetapan yang tidak pernah diubah. Yang kedua adalah ada hal-hal yang Allah inginkan. Ya. Allah inginkan. Nah, ini Allah inginkan, ya semua yang Allah inginkan adalah yang baik, yang positif, Ya. yang benar gitu. Tuhan Yesus pernah mengungkapkan, dia berkata bahwa Allah atau Tuhan Yesus ingin mengumpulkan penduduk Yerusalem seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Ya. Tetapi kamu tidak mau. Betul. Jadi ada yang Allah inginkan. Ya, semua yang positif. Ya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12-13 di situ ada dikatakan bahwa kalau sesuatu hal yang negatif terjadi pada manusia, janganlah kamu simpulkan bahwa kamu dicobai oleh Allah. Allah tidak dicobai oleh yang jahat karena dia tidak memiliki niat jahat mau coba-coba Evan ini gitu. Betul. Tidak ada gitu. Dia bilang bahwa sebenarnya kamu dicobai oleh keinginanmu sendiri. Jadi jangan tuduh-tuduh Allah yang ngawur-ngawur gitu. Ya, karena Allah baik, dia mempunyai keinginan yang baik, yang benar. Gitu. Itu yang kedua. Sekali lagi, yang pertama Allah tetapkan, yang kedua Allah inginkan. Nah, yang ketiga Allah izinkan. Allah izinkan ya. Izinkan. Ya. Ya, ada banyak hal yang terjadi di muka bumi ini yang bukan Allah tetapkan. Allah tidak mungkin menetapkan itu. Ya. Allah juga tidak menginginkan itu. Di dalam kitab Yeremia bilang Allah tidak mempunyai keinginan yang jahat. Ya. Nah, tidak ada. Tetapi mengapa ada banyak kejahatan di muka bumi ini? Betul sekali. Ya, mengapa orang tanya? Termasuk virus ini, misalnya gitu. Ini kita kategorikan ini yang Allah izinkan. Izinkan. Ya, Allah izinkan. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa burung pipit, dia bilang harganya cuma seberapa. Ya. Tapi 1 ekor pun tidak jatuh kalau Allah tidak izinkan. Nah, itu yang Allah izinkan. Ya, termasuk merebaknya virus, bahkan munculnya virus segala macam itu tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Nah, itu ini kita kan kedaulatan Allah. Ya, betul. Tetapi jangan salah, jangan menuduh Allah bahwa bukan Allah menginginkan. Apalagi menetapkan. Nah, ini seringkali mereka yang percaya kepada teologi predestinasi, ya, Calvinism, itu
kalau saya bilang memfitnah Allah gitu. Betul. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menginginkan sesuatu yang jahat. Sudah dikatakannya gitu. Hanya Allah mengizinkan. Ya, mengizinkan. Memang ada banyak kejahatan terjadi di muka bumi ini. Kita katakan bahwa ya Allah izinkan. Dan yang terakhir, yang nomor 4, Allah ketahui. Nah, ini semua hal di muka bumi ini terjadi. Itu pasti Allah ketahui. Bahkan sesuatu yang masih jauh di depan. Ya, bukan cuman puluhan tahun, ya, ratusan tahun dan ribuan tahun. Ya, ribuan tahun. Itu Allah ketahui. Ya. Allah ketahui. Nah, iblis tidak tahu. Ya. Allah lah yang maha tahu. Iblis tidak maha tahu. Nah, banyak orang tanya sama saya, tetapi katanya, ada orang dikasih tahu sesuatu. Ya. Kemudian 3 hari kemudian jadi. Nah, ini dari Tuhan apa dari iblis? Saya bilang, setelah Alkitab selesai, ini dari iblis. Ya. Lah, kenapa dari iblis kok bisa jadi? Saya bilang, untuk yang jarak dekat iblis bisa. Ya, jarak dekat. Ya, kenapa bisa? Sedekat apa, Pak? Beberapa hari. Mungkin makan puluhan tahun masih bisa ya dong. Ya. Ya, saya kasih contoh begini. Ya. Iblis kasih mimpi kepada Evan, ya, bahwa kamu akan jatuh dari sepeda motor. Ya. 3 hari kemudian iblis yang jorokin kamu gitu. Betul sekali. Iya kan? Bisa ya, dia punya kuasa. Iya, artinya dia kan udah kasih kamu mimpi kamu akan jatuh dari motor, ya dong. 3 hari kemudian kamu jatuh, dia taruh batu, ya toh, atau dia bisa berbuat sesuatu untuk jorokin kamu. Dan itu atas izin Tuhan ya, Pak. Oh ya, kita bilang itu Tuhan izinkan. Nah, Tuhan izinkan. Ya sama, ada orang hari ini kasih tahu saya, di buku ini Pak, ya ini kan buku terbitan tahun sekian nih, katanya akan ada virus begini. Ini kan Tuhan, Enggak. Ya, Alkitab saja firman Tuhan. Betul sekali. Yang lain tidak. Hanya di dalam Alkitab saja ada firman Tuhan, dan Tuhan tuliskan itu. Itu dari mana? Ya kalau itu, ya iblis bisa lakukan. Loh, kenapa bisa? Ya, iblis dia sudah suruh orang tuh tulis begitu, ya toh. Ya udah sekian tahun kemudian dia yang bikin itu terjadi gitu. Ya bisa saja gitu. Ya. Nah, lalu apa beda dengan punya Tuhan? Makanya Tuhan kasih tahu banyak hal ya. Ada yang jangka pendek dan ada yang jangka sangat jauh. Ya. Ini iblis tidak bisa. Ya, iblis tidak bisa. Artinya dia tidak bisa kasih tahu kamu terus, kemudian dia bikin hal itu terjadi. Terlebih kalau hal itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa banyak penyesatan diizinkan? Ya. Mengapa banyak penyesatan diizinkan? Nah, kalau kita lihat di 2 Tesalonika, coba ya, di 2 Tesalonika pasal yang kedua, ini menarik sekali di 2 Tesalonika pasal 2. Ya. Kalau kita buka di ayat yang ke-9 katanya. Saya bacakan boleh. Oke, boleh. 2 Tesalonika 2 ayat 9, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9. Oh, baik. Ayat itu tadi 1 ya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat palsu. Terus 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Terus 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Oke. Anda perhatikan ayat 11. Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini sudah Tuhan yang mengizinkan iblis bertindak. Ya. Mengapa?
Karena manusia bebal, tidak mencari kebenaran, mencari pembenaran. Jadi Allah mengizinkan iblis menggembar-gemborkan dusta. Dan dusta itu dipercaya dan menyebabkan mereka percaya akan dusta. Mengapa? Karena manusia tidak mencari kebenaran. Di sini karena mereka di atas kan katanya tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Karena manusia tidak menerima dan mengasihi kebenaran, maka Allah menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ya. Ini, kalau manusia yang menerima dan mengasihi kebenaran tidak akan mau percaya kepada dusta. Nah, jadi begini. Oke, jadi diizinkan. Ya. Nah, ada yang Allah tetapkan, Allah inginkan, ya. Allah izinkan dan Allah ketahui. Oke. Kalau kita dari bawah semua hal Allah ketahui. Yang lalu sampai yang terakhir dalam waktu. Di atasnya Allah izinkan. Nah, Allah izinkan adalah hal-hal yang kita berkata kalau anak-anak Tuhan, Tuhan izinkan pencobaan menimpa kita. Di dalam surat Korintus Rasul Paulus bilang adalah yang sebatas kita mampu tanggung. Sebatas kita mampu tanggung. Nah, di dalam sejarah Anabaptis itu ada penganiayaan yang begitu dahsyat terhadap para Anabaptis. Michael Settler adalah seorang imam Katolik yang bertobat menjadi Anabaptis. Dia banyak malam menginjil di dalam penjara. Akhirnya mereka potong lidahnya. Dan pada waktu dia mau dibakar, teman-temannya sangat kasihan kepadanya akan dibakar. Tapi dia bilang, kalian jangan khawatir. Tuhan akan kasih saya kekuatan untuk menanggung semua itu, katanya. Nah, karena Tuhan sudah janji bahwa pencobaan yang akan menimpa kita, kalau yang Dia izinkan menimpa kita, itu pasti pencobaan yang tidak melampaui kekuatan kita. Nah, dia yakin begitu. Jadi teman-temannya bilang, yang benar. Oh ya, dia bilang. Dia kan pemimpin mereka. Kalian tenang saja. Mereka bilang gini, pada waktu kamu dibakar, kalau tidak begitu sakit, artinya dapat ditanggung gitu. Kamu kasih kode. Oh, dia bilang, kasih kode gimana? Lidahnya kan udah dipotong. Betul. Angkat tangan kamu. Oh ya, oke. Dia akan angkat tangan katanya. Tahu nggak apa yang terjadi? Pada waktu dia dibakar di sebuah tiang, tangannya diikat. Bagaimana dia nggak bisa angkat gitu. Padahal temennya lihat dari jauh-jauh itu. Mereka tunggu-tunggu tandanya ini. Gitu. Kok tangannya nggak angkat-angkat? Mereka pikir, wah ini pasti sakitnya bukan main, ini nggak bisa ditanggung. Nah, ketika terbakar, tali yang mengikat tangannya itu terbakar, baru dia angkat tangannya gitu. Dan teman-teman yang lain tuh melihat, mereka mengucap syukur. Ternyata sanggup ditanggung pencobaan itu. Sesuai dengan yang surat Korintus, segala pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami adalah yang sanggup kita tanggung. Nah, kalau Tuhan izinkan banyak hal terjadi di muka bumi ini, ada banyak hal yang terjadi, termasuk virus ini kan Tuhan izinkan. Nah, anak-anak Tuhan harus menyikapinya bagaimana? Satu ekor burung pipit jatuh saja tidak mungkin terjadi kalau Tuhan tidak izinkan, apalagi virus ini sampai habis seluruh dunia lockdown ini. Aduh, lucu sekali. Nggak tahu mereka edit dari mana, itu ada singa yang sedang jalan di kota gitu, ditambahin kata-kata, katanya ini sih nggak benar punya nih hoax katanya Putin lepaskan singa di jalanan supaya orang semuanya mau tinggal di rumah. Saya ingin enggak lah itu Nah, bukan itu. Nah, jadi ini lockdown seluruh dunia ini gara-gara virus ini, dan Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Nah, menarik sekali kalau kita bicara tentang virus ini, ini banyak sekali informasi mengenai virus dalam 1-2 minggu ini, luar biasa sekali Nah, sebenarnya virus ini orang bilang dari mana? Yaitu
apakah itu sesuatu yang Tuhan ciptakan juga? Ya, kita berkata bahwa virus ini juga makhluk yang paling kecil. Betul sekali. Dia adalah mikroorganisme, ya, mikro yang super kecil, yang nggak bisa dilihat pakai mata dan harus bisa dilihat dari mikroskop. Dan sama seperti virus-virus yang lain sebenarnya. Virus flu itu ada banyak sekali macam virus flu yang menyebabkan orang flu. Ya. Ada zaman dulu ya, zaman dulu itu ya flu dikit-dikit aja mati. Makanya zaman dulu itu orang tuh pendek sekali umurnya. 30 lebih, 40 lebih mati. Ya. Wah, ini karena apa? Ya banyak virus, banyak kuman ya. Zaman dulu yang paling ditakutkan itu muntaber ya, itu mati itu banyak mati ya. Sebenarnya flu dulu ya abad-abad ya belasan gitu ya, 16-17 itu di Eropa itu kalau flu itu banyak orang mati. Dan itulah yang menyebabkan Indonesia dijajah sebenarnya. Oh, apa hubungannya? Apa hubungannya? Nah, karena diisukan di Eropa bahwa ini rempah-rempah cengkeh ya. Cengkeh kan agak pedas gitu ya. Cengkeh, ya pala, apa. Itu mengobatin flu. Mengobatin flu. Jadi minumnya gitu. Nah, menyebabkan negara-negara Eropa mencari ini ya. Jadi mengejar rempah-rempah sampailah ke Indonesia. VOC-nya Belanda. Ya toh? Ya. Nah, itu sebenarnya dulu tuh mau beli cengkeh itu, sampailah ke sini. Akhirnya melihat wah, enak juga ini ya toh. Nah, penduduk di sini dengan rajanya, sultannya yang pencar-pencar kecil-kecil, itu gampang dituntut kan, nggak punya senjata kan, cuma punya parang doang gitu. Itu. Jadi itulah menyebabkan. Dulu banyak flu sedikit orang mati ya, karena zaman dulu kan belum banyak yang ada antibiotik ya toh, ini juga kebersihan penyakitnya campur aduk lah di dalam gitu ya. Betul. Akhirnya begitu. Nah, jadi virus yang satu ini corona itu sebenarnya crown itu kan mahkota ya. Corona itu bagian dari mahkota. Bagian yang lebih kecil lagi sebenarnya Corolla. Ya, itu Corolla. Makanya Toyota itu gini, yang mobilnya yang paling besar itu, sedan paling bagusnya itu Crown gitu. Nah, kemudian grade di bawahnya itu Corona ya. Grade-nya di bawahnya lagi Corolla. Itu sebenarnya mahkota, semuanya itu bagian dari mahkota. Nah, jadi ini Corona itu artinya ini bentuknya bulat ya. Jadi ada antena-antenanya runcing, makanya disebut ini corona, tipe corona gitu. Dan ya ini tipe baru ya. Tapi corona jenis baru. Katanya ada banyak sekali virus jenis corona, tapi ini yang baru. Karena ada baru jadi belum tercipta antibodi manusia untuk melawannya. Ya, belum ya. Sedangkan flu-flu yang lain itu ya hari ini orang kena flu ya diobatin sembuh, tidak diobatin juga sembuh sendiri. Betul. Sembuh sendiri gitu. Kenapa? Karena di dalam diri kita sudah terjadi imun. Sama dengan malaria, you know. Ya malaria juga ya kalau orang dari luar datang gitu ya bisa takut malaria, tapi orang kita di sini mau udah digigit nyamuknya sampai bosan gigit kita. Waduh ya. Bagaimana enggak lagi gitu. Ini karena sudah ada terjadi imun di dalam tubuh kita. Nah, ini coronavirus ini ya kita lihat ini Tuhan izinkan ya. Tuhan izinkan terjadi dan sekarang dunia kerepotan. Dunia kerepotan sekali ya. Dan pertama kali terdeteksi itu di Wuhan ya. Jadi wow. Nah, ini dia. Menurut berita ya di TV ya bahwa justru dokter yang pertama kali menyadarinya itu dokter Kristen gitu, yang mengatakan bahwa ada virus baru yang sangat berbahaya. Tapi justru dia ditangkap ya. Ya, itulah dia ya. Jadi kan pemerintah komunis yang ateis itu
mereka lebih mementingkan reputasi dan berita yang baik. Motif ekonomi dan lain sebagainya daripada fakta gitu. Betul ya, sekali. Kebenaran. Yang menyebabkan dia bukannya jadi pahlawan, yang menyebabkan malah dia ditangkap dan dipenjarakan dan dia mati. Ya. Karena virus ini yang jadi menyedihkan sekali ya, menyedihkan sekali. Dan virus ini akhirnya karena artinya tidak segera diwaspadai dan dibuka kepada dunia, kemudian supaya berbagai ahli dari semuanya supaya diajak untuk membantu, akhirnya jadi merebak ke kemana-mana. Orang yang terinfeksi ya sempat pergilah, ya ikut malah pesiar di kapal pesiar segala macam gitu. Wah ini yang jadi persoalan besar. Ya. Nah sekarang kita bilang begini ya, kalau kita lihat ya dari mana datangnya virus ini? Ya virus ini adalah makhluk yang super kecil, ya, super kecil gitu ya. Nah, kenapa bisa ada sakit penyakit dan virus segala macam? Kalau Alkitab mengatakannya itu adalah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ya ketika penciptaan alam semesta ini sampai kepada hari yang ke-6, ya Tuhan sudah nyatakan mau segala sesuatu apa baik. Tidak ada hal yang jelek, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Tetapi ya disinilah kita lihat Tuhan menciptakan selain manusia ada malaikat Allah. Nah seringkali manusia, malaikat, Allah ini tiga makhluk ini yang berakal budi, ya, berkepribadian ini ya, punya kehendak ya punya kehendak ya segala macam gitu. Nah seringkali kita mengalami kesulitan untuk melihat ya hubungannya. Hubungannya begini. Allah jelas maha benar, maha kuasa, ya. Betul. Maha benar, maha kuasa, maha tahu semuanya ya. Nah manusia tahu sedikit, ya. Kemudian manusia mempunyai kehendak untuk menentukan apa yang dia mau. Nah, malaikat ya, juga demikian. Ya, malaikat juga demikian. Nah, Alkitab mencatat bahwa sebagian dari malaikat menentang Allah. Betul. Ini sebagian ya, sebagian dari malaikat menentang Allah. Oke, nah. Kalau di dalam kitab Wahyu dikatakan sepertiga ya, dipimpin oleh itu Lucifer. Si naga besar itu. Nah, nama Lucifer itu kan terambil dari Yesaya 14 ya. Nah, di situ di Indonesia diterjemahkan dengan bintang timur gitu ya. Di bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu Hillel. Ya. Cahaya. Bahasa aslinya Hillel. Hillel itu artinya terang. Gitu. Ya. Nah, kalau hari raya tertentu, Anda ingat nggak orang mau lihat hilal? Gitu. Hilal itu terang. Gitu. Ya, hilal itu bahasa Arab. Ya. Bahasa Ibraninya tuh Hillel. Ya, Hillel. Nah, ketika ahli bahasa pada abad 17 ya, artinya 1600 gitu ya. Mereka menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris, King James Version. Ketika sampai kepada ayat itu, Hillel ini mereka mau menerjemahkan light gitu ya, terang gitu. Tapi mereka pakai bahasa Latin. Ya, jadi mereka pakai bahasa Latin sehingga menjadi Lucifer. Begitu ya. Jadi Lucifer itu bukan bahasa Inggris, ya, juga bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Ibrani, tapi itu bahasa Latin, gitu. Ya, nah bahasa Latin. Jadi sehingga itu akhirnya dikenal dengan sebutan apa? Lucifer. Ya. Begitu. Nah, mengapa ini dikatakan bahwa Lucifer ya, ada banyak orang mengkritik katanya Allah ini kan
bukan bicara iblis katanya, ini bicara Raja Tirus segala macam. Oh sebenarnya tidak ya. Kalau kita lihat di sini ya, nah engkau di Taman Eden segala macam, Raja Tirus tidak ada di Taman Eden. Siapa bilang Raja Tirus bisa ada di Taman Eden ya toh? Ya segala macam itu ya, ada banyak hal ya toh. Engkau yang mau naik ke atas langit dan engkau mendirikan tataku katanya, mengatasi bintang-bintang Allah, itu tidak ada gitu, tidak ada. Raja Tirus itu hanya dipersonifikasikan ya. Ini dipersonifikasi ya. Bayangkan ya toh. Jadi inilah ya pribadi. Jadi kenapa penerjemah Alkitab ke bahasa Inggris King James Version ini memakai Lucifer ya, memilih kata Lucifer? Karena mereka tidak menerjemahkan dengan kata terang gitu. Ya, karena mereka melihat bahwa yang dimaksud ini satu pribadi. Ya, ini bukan cahaya kayak lampu ini, bukan. Ya, tapi ini pribadi. Kenapa? Karena ini punya keinginan mau naik ke atas langit lah, mau apalah, mengatasi lah segala. Ini pribadi gitu. Jadi ini bukan terang kayak senter kayak lampu begini, bukan. Gitu. Jadi makanya mereka memilih kata Lucifer di bahasa Latin. Dan ini Pak, bagaimana dengan Yohanes 1? Kan Yesus itu dia ada terang dan tidak diterjemahkan ke lain, tapi menggunakan kata terang untuk mewakili Yesus itu. Terang itu telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan oleh dia dan dunia dan dia telah ada di dalam dunia begitu. Ya, itu dipersonifikasikan juga ya. Yang Tuhan Yesus itu karena terang, itu benar-benar terang. Maksud ayat itu sebenarnya mengatakan bahwa dia menerangi semua ya muka bumi ini. Sedangkan yang satu ini terang sebenarnya gini ya. Kalau kita telusuri dari Lucifer satu ini, dia diciptakan dengan sangat istimewa. Justru kelihatannya dia ini malaikat yang sangat spesial ya, sampai dia ingin mengatasi bintang-bintang Allah, hendak mendirikan tahtaku ya. Dia hendak naik ke langit dan ingin mendirikan tahtanya dan mengatasi bintang-bintang Allah dan akan hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara ya, aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini bukan sembarangan ini ya. Ini jelas satu pribadi ini ya. Ini satu pribadi. Jadi kalau Tuhan Yesus memang dikatakan dia Tuhan, dia Tuhan Yesus, dia Logos, dan dia datang untuk menerangi dunia ini. Tapi ini si terang ini, makanya saya dikatakan begini, dia malaikat terang. Hampir semua malaikat itu kan disebut malaikat terang. Gitu. Malaikat terang. Artinya malaikat terang, memang malaikat terang gitu. Dan semua malaikat terang. Cuman Allah sendiri memang adalah terang. Dan dia menciptakan malaikat-malaikat sebagai malaikat terang gitu. Mereka disebut malaikat terang gitu. Makanya di mana malaikat hadir biasanya jadi terang ya, disebut malaikat terang gitu. Nah, jadi itulah ya. Jadi Allah sendiri memang terang gitu. Bahkan terang yang amat dahsyat kan. Kalau di dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus itu tidak bisa memancar kan ini. Bahkan kemuliaan Tuhan itu disamakan dengan terang yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 33 ya. Kalau kita lihat di Keluaran 33, ini apa yang di situ? Musa ingin melihat Allah gitu. Musa ingin lihat Allah. Waduh, ya. Musa memang sih nggak heran sih ya. Kalau saya kayak Musa juga kepingin lihat kok ya. Saya juga Pak. Ya kan, maksudnya sudah diajak omong segala macam tapi nggak pernah lihat wajahnya bagaimana. Nah akhirnya ini ayat 20 ini ya, 20 saya bacakan ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya bayangkan betapa dahsyatnya ya toh. Hangus kamu memandang. Jadi Musa kepingin. Musa bilang apa? Udah kasih lihat sebentar aja wajahnya. Wah, Tuhan bilang nggak bisa. Ya. Tidak ada yang bisa tahan hidup gitu memandang. Tentu dalam kategori setelah manusia berdosa. Nah jadi kita bicara Lucifer cukuplah. Lain kali kita baru bicara itu. Betul. Jadi malaikat jatuh dalam dosa dan menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa.
Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ini ya, jadi bumi terkutuk. Ini bukan ditetapkan Allah, Pak? Bukan ditetapkan. Ya, justru ini maksudnya gini. Ini ketetapan. Ketetapannya itu begini. Ketetapan bahwa manusia punya kehendak. Ya. Dan malaikat punya kehendak. Ya loh. Jadi bukan tetapkan dia jatuh, tapi tetapkan dia punya kehendak. Nah, ini harus dipahami ya. Dulu, Pak, menetapkan malaikat punya kehendak dia sendiri juga, menetapkan bahwa manusia punya kehendak. Nah, ini ketetapan yang Tuhan tidak pernah cabut dan tidak pernah overrule, artinya membatalkan itu, tidak pernah. Nah, kenapa tidak pernah? Ya, sudah ketetapan. Betul. Jadi banyak orang berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, ada satu. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ada. Ya. 2 Timotius pasal 2. Ya. Ada satu yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Ada. Apa kenanya? Ayat keberapa, Pak? Pasal 2 ayat kan? Ayat yang ke-13. 13 saya bacakan. 2 Timotius ya. 2 Timotius. Jangan 1. 2 Timotius ayat 13. 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini yang Tuhan tidak dapat. Betul. Menyangkal dirinya. Ya kan? Allah Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil, ada satu yang mustahil, saya katakan. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apa artinya tidak dapat menyangkal diri? Dia tidak dapat membatalkan ketetapannya. Karena membatalkan ketetapan kan menyangkal dirinya. Nah, ini dia tidak dapat. Nah, jadi adalah ketetapan Allah bahwa manusia berkehendak bebas, bahwa malaikat juga berkehendak bebas, sehingga ketika malaikat jatuh, diketahui nggak? Diketahui. Diinginkan nggak? Tidak. Tapi diizinkan. Diizinkan. Ya. Karena ini ketetapan. Ya dong. Ya udah dia. Nggak usah diizinkan saja. Berarti menyangkal dirinya dong. Enggak. Tapi dia hatinya tetap mau. Nah, kan repot. Nanti dia malah salah-salahkan Allah. Ya toh? Nah, saya kasih contohnya begini. Ya. Kita tahu cerita Bileam. Betul. Ya. Bileam ini nabi, ya. Ternyata dia nabinya Tuhan juga loh. Walaupun bukan orang Yahudi. Ya kan? Tuhan bicara lewat dia kan? Betul. Ya toh? Nah, dia mau disogok sama Balak. Raja Balak. Ya. Dibawa. Waduh, emasnya pakai digotong. Bukan dijenjing ke tas ibu-ibu loh, digotong gitu kan. Banyak itu berkarung-karung kan. Ya, digotong. Waduh. Nah, Bileam tuh mau pergi gitu. Mau pergi. Gitu. Hatinya mau. Dia pura-pura minta izin namanya. Minta izin sama bos dulu. Betul. Nah, tapi berarti hatinya mau. Gitu. Tuhan izinkan. Karena hatinya mau. Nah, ini hati. Sekarang main hati. Hatinya mau, Tuhan izinkan. Tapi Tuhan mau dia pergi nggak? Enggak. Tidak. Iya, betul. Ya, oke ya. Tuhan mau si Bileam pergi nggak? Tidak. Tuhan tidak mau dia pergi. Ya. Tapi hati Bileam mau pergi nggak? Mau. Karena emas sudah digotong ke sini. Ya, ayo oke. Ya, karena hatinya sudah sangat mau, ya udah diizinkan. Padahal Tuhan memakai berbagai cara untuk mempengaruhi hatinya supaya hati Bileam jadi nggak mau. Contohnya, Pak? Iya, sampai keledainya nabrak dinding segala macam, ya toh. Akhirnya, waduh, keledainya yang dia pukul. Ya. Nah, keledainya bilang, bagaimana? Akhirnya bisa bicara. Ada Tuhan buka mulut keledainya bicara, dan Tuhan buka Bileam punya mata lihat. Wih, ada malaikat dengan pedang terhunus di depan. Nah, kemudian Bileam bilang apa? Ya udah saya pulang, tapi hatinya mau. Betul. Ini pusing nih. Padahal Tuhan mau itu gini, Bileam sungguh-sungguh bertobat. Ya. Artinya bukan mulutnya aja ngomong, udah enggak, gue nggak mau pergi lagi gitu, bukan. Tapi betul-betul, oke Tuhan, Engkau tidak menyukainya, saya tidak mau pergi. Kalau Tuhan tahu hatinya begitu, artinya yang dari hatinya nih, oke, dia akan pulang. Tapi hatinya mau pergi, hatinya sangat mau pergi. Kalau dia mau belok, dia mikirin emasnya lagi gitu. Ya kan? Hatinya mau, ya udah, Tuhan, udah jalan aja. Ya. Tapi sampai detik terakhir Tuhan masih berkuasa untuk putar lidahnya. Padahal dia udah seneng itu. Dan Bileam ini sangat jahat ternyata. Ya. Walaupun mulutnya sekali mau kutuk Israel dibelokin jadi berkat. Gitu. Bileam ngajarin Balak caranya apa.
bangsa ini artinya udah ngomong-ngomong berdua nih mungkin. Dia bilang bangsa ini tidak bisa dijatuhkan karena Tuhan di pihak mereka. Satu-satunya cara adalah membuat Tuhan marah sama mereka. Dengan cara apa kan ya? Kirim perempuan aja cakep-cakep ke sana. Nah, jadi Bileam kasih nasihat jahat itu. Ya. Bileam kasih nasihat jahat itu. Nah, karena Bileam mau pergi. Jadi gini, masalahnya sekarang ada masalah hati. Nah, kenapa Tuhan izinkan manusia jatuh ke dalam dosa? Karena hati manusia mau itu. Nah, tapi puji syukur kepada Tuhan, setelah manusia jatuh dalam dosa, ada keselamatan dari Tuhan. Ya. Tuhan janji kirim juru selamat. Nah, sekarang tetapi kejatuhan manusia itu menyebabkan bumi terkutuk. Betul. Ya, bumi terkutuk. Ya. Manusia terkutuk, ya, bumi terkutuk, ya loh. Ya. Malaikat tentu, ya, yang jahat, yang memberontak, ya, akan dihukum. Betul. Ya. Dan manusia juga. Nah, inilah bumi terkutuk. Waktu itu sih sebenarnya sangat buruk sekali keadaannya. Hanya menumbuhkan semak duri. Betapa susahnya loh. Sebenarnya bumi hari ini kita tinggalin ini setelah begitu nikmat, begitu indah, ada gunung, ada lembah dan segala macam. Itu berkat Nuh. Nah, jadi pada waktu Nuh ya menyenangkan hati Tuhan. Betul. Baru Tuhan memberkati bumi ini kembali. Ya. Sehingga ada musim menuai, menanam, ya, silih berganti gitu loh. Sebelumnya ya, artinya dari Adam jatuh dalam dosa sampai kepada zaman Nuh. Wah, itu bumi ini sangat parah ya. Situasinya sangat parah. Kenapa? Karena manusia ya menolak penciptanya. Ginilah. Ya. Kalau manusia menolak penciptanya, ya udah kamu urus saja sendiri. Coba bumi ini misalnya, ya sulit nggak gitu ya nggak? Ya kan? Nah, kalau Tuhan tidak mengurus, artinya Tuhan tidak mengatur bumi ini. Aduh, itu di Australia itu dia punya api nggak mau padam, itu hampir seluruh benua terbakar kan? Anda bisa bayangkan. Nah, sekarang merebak satu virus kecil aja sampai lockdown hampir seluruh dunia. Kalau 10 virus habis kita. Waduh. Ya, betul nggak? Ya nggak? Ya, ada virus corona, entah virus crown, corolla, segala macam. Waduh, ya nggak? Ya. Aduh, ini bisa kacau balau semuanya ini. Nah, jadi begini ya. Begini. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya, bumi ini terkutuk. Ya. Bumi ini terkutuk. Dan bumi ini akan hancur. Bumi yang kita tinggal ini akan hancur. Wah, sekarang ini banyak orang, sekarang kalau saya nonton TV ini saya lihat tuh. Mereka yang ini climate change katanya. Waduh, di Eropa demo segala macam itu. Perubahan cuaca ini mengerikan, ditakutkan semuanya itu. Pemanasan global ya. Ya, pemanasan global katanya itu. Oh, enggak. Manusia tak bisa handle ini semuanya. Tak bisa, ya. Ini es di kutub utara, kutub selatan mencair dan lain sebagainya. Oh, nggak bisa. Manusia nggak bisa, ya. Manusia nggak bisa handle ini semuanya ini. Ya. Dan dinubuatkan di dalam Alkitab, bumi kita ini akan hancur. Ya, akan hancur, hanya tunggu masanya saja. Ya, nah, sekarang apa situasinya akan makin membaik? Oh, nggak mungkin. Ya. Situasinya tidak akan makin membaik. Ya. Mungkin ke depan akan muncul banyak virus ya, sampai ekonomi kacau semuanya. Ekonomi akan kacau. Ini sekarang aja ini ekonomi ini kalau semakin lama ini terselesaikan, semakin lama ini akan merembes ke semua aspek kehidupan semakin besar. Ini. Ya, ini ekonomi akan mulai kacau ini sebentar ini. Ya. Gitu. Nah, oleh sebab itu ya penonton yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus sangat paham akan hal ini. Jadi sejak bumi manusia berdosa, ya, dua makhluk ini, ya, malaikat yang diberi akal budi dan kehendak bebas menentang Allah, dan manusia akhirnya mengikutnya, bahkan bumi ini terkutuk, ya, bumi kita ini terkutuk dan penuh dengan sakit penyakit dan penuh dengan hal-hal yang negatif sekarang ini, ya. Belum lagi yang timbul dari hati manusia. Ya, yang timbul dari hati manusia. Zaman Nuh katanya, semua yang muncul dari hati manusia itu ada jahat adanya. Sampai Tuhan bilang nggak bisa nggak dihabisin lagi. Ini semuanya jahat gitu. Nah,
sangat salah jika lo menafsirkan bahwa Tuhanlah yang membuat hati manusia jadi jahat. Ngawurnya bukan main-main. Nggak bisa, bukan itu. Nah, jadi gini ya, pengajaran teologi yang mengabaikan kehendak bebas manusia itu akan menjadikan Allah pelaku dari semua kejahatan. Ya. Dan bahkan Allah yang menyebabkan timbulnya kejahatan di hati manusia. Ya, itu tidak bisa. Kita berkata bahwa Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Itu manusianya yang mau begitu. Nah, ya toh. Lalu kenapa Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa membatalkan, mengoverrule, merubahnya? Tidak. Itu ketetapan. Ketetapan. Ya. Allah bukan menetapkan dia jahat. Allah menetapkan bahwa dia diberi kehendak bebas. Ya. Diberi kehendak bebas dan akal budi untuk berpikir ya. Nah, kasus Bileam kasih tahu kita Allah berusaha untuk merubah hati Bileam. Ya. Berusaha untuk merubah hati, tapi Bileam sendiri yang harus merubah hatinya. Allah hanya bisa memakai faktor luar yang untuk merubahnya gitu. Merubahnya. Tapi setelah keledainya ngomonglah segala macam, Bileam masih nekat. Dia jalan terus gitu. Ya nggak bisa karena dia masih nekat. Sampai di lokasi dia kutuk, Tuhan pelintir lidahnya jadi berkat. Bileam belum cukup sampai di situ. Dia kasih nasihat. Gitu. Bagaimana caranya menjatuhkan bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, itu hati manusia, lihat. Sebenarnya ya jahat sekali ya. Nah, jadi kasus corona ini kita tahu ini Tuhan izinkan. Ya. Bukan Tuhan kehendaki, jangan salah. Apalagi Tuhan tetapkan. Tuhan izinkan. Ya. Dan ini adalah bagian dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, kejatuhan malaikat dan manusia, karena bumi kita ini terkutuk. Nah, satu hal yang sangat penting adalah, lu jangan mau menetap di bumi ini selamanya. Ya, puji syukur kepada Tuhan, Tuhan sediakan tempat yang indah. Ya, dia mau kita pergi ke tempatnya, dan nanti ya kita akan bersama dengan dia di sorga. Kenapa? Oke, manusia sudah berdosa dan manusia pasti akan mati. Dan dosa harus diselesaikan. Dosa diselesaikan dengan cara apa? Dihukum. Dan Tuhan Yesus datang, kemudian Tuhan Yesus menyerahkan diri untuk dihukumkan, menggantikan manusia. Dihukumkan atas dosa manusia. Nah, setiap orang yang mengaku diri orang berdosa dan kemudian mengaminkan, ya, bersyukur, Tuhan Yesus dihukumkan menggantikannya. Nah, Tuhan Yesus dihukumkan menggantikan saya. Maka semua dosa saya dihitung, terselesaikan, terhukumkan. Sehingga saya dihitung orang yang dosanya selesai, dan kalau mati akan pergi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang indah sebenarnya. Jadi di situ tidak ada virus corona lagi. Ya, tidak ada lagi ya. Di situ tempat yang indah permai. Tidak ada air mata. Ya, tidak ada. Semuanya sudah indah begitu. Ya. Oke. Baik. Mungkin ada yang baik. Terima kasih ada Pak pertanyaan Dr. Beliau untuk penjelasannya. Dan seperti biasa, sebelum kita membacakan setiap pertanyaan yang telah masuk, kita akan ada iklan terlebih dahulu. Dan jangan kemana-mana, sahabat kebenaran, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Amin. Grafe International Theological Seminary kembali mengadakan seminar musik dengan tema You Are What You Listen To dengan pembicara Dr. Andrew Montroliau. Beliau adalah gembala GBI Grafe dan juga dosen musik di Grafe International Theological Seminary. Beliau juga berpengalaman mengaransemen lagu untuk gereja, baik dalam bentuk ensemble musik, wind ensemble, string ensemble, dan orkestra. Tahukah Anda, dalam seminar ini akan dibahas jenis-jenis musik yang biasa dipakai dalam berbagai kebaktian. Setiap jenis musik pasti memiliki pengaruh tertentu terhadap kebaktian tersebut dan terhadap jemaat. Iblis bermaksud untuk mengubah suatu kebaktian yang memuji Allah menjadi suatu kebaktian yang menghina Allah. Di sisi lain, musik yang memuliakan Allah dapat memiliki pengaruh yang sangat baik bagi jemaat. Allah menciptakan musik yang indah agar manusia dapat menghargai ciptaannya dan agar manusia menggunakan musik yang indah itu untuk memujinya. Seminar ini dimulai pada tanggal 25 Maret 2020 dari jam 9 pagi sampai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Auditorium Gits di Jalan Danau Agung 2, nomor 5-7, Sunter Podomoro, Jakarta Utara. Segera daftarkan diri Anda di 0897 972 8557
atau di 081315863518. Ayo buruan daftarkan diri Anda. Sahabat kebenaran, kita jumpa kembali ya. Dan kita akan langsung masuk saja ke sesi tanya jawab ya. Oke, silakan. Ya. Silakan. Baik, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ini datang dari Pak Tobito Obi, penanya setia kita. Dan langsung saja pertanyaan pertama. Apakah kita boleh tetap beriman untuk berkumpul berjemaat di gedung gereja hari Minggu untuk melakukan kebaktian seperti biasanya apapun yang terjadi? Yakin dengan iman kebaktian jauh lebih penting daripada menjaga fisik. Dan ini mungkin inti pertanyaannya, apakah masih boleh berkumpul begitu, Pak? Ya, sebenarnya kan begini, ini adalah masalahnya bukan pada kita, ya. Ini masalahnya bukan pada kita. Ya. Nah, kalau orang mengancam mau membunuh saya kalau saya kebaktian, itu saya tidak takut, ya kan? Orang ngancam nih. Ya, Suhento kamu akan dibunuh kalau kamu kebaktian. Saya tidak takut. Gitu. Masalahnya sekarang virus itu tidak kelihatan dan kita akan menjadi bagian untuk menular ke siapa saja gitu. Gitu. Nah, kita tidak mau menjadi alat itu. Ya, kita tidak mau menjadi alat itu. Atau kita tidak mau menjadi virus carrier, pembawa virus, ya toh. Pembawa virus kepada keluarga kita, famili kita dan lain sebagainya. Ya. Nah, virus ini yang beredar ini perlu diputus rantaikan, gitu ya, diputus rantainya, gitu ya. Nah, pemerintah tidak ada cara lain selain kita masing-masing tinggal di rumah sekian hari semuanya, sehingga yang sakit, nah itu dikumpulkan diobatin, ya. Jadi sehingga yang sehat untuk satu nanti yang sakit semua terlokalisir di satu tempat, jadi tidak menular sana sini lagi. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan, ini tujuan dari lockdown ini sebenarnya. Nah, kalau tidak mau dengar seperti yang terjadi di Italia itu ya. Ada anak-anak mudanya nggak mau dengar. Mereka masih tetap pergi ke bar dan lain sebagainya. Nah, mereka bilang, kita nggak sakit kok gini ya. Oke, tapi habis dia di bar dia terinfeksi, dia pulang ke rumah, dia peluk-peluk kakeknya, segala macam. Kakeknya yang mati gitu loh. Yeah. Dianya sih nggak apa-apa, gitu. Kakeknya yang mati gitu. Itu kan sampai sudah hampir 5.000 orang mati di Italia kan. Ya neneknya yang mati gitu, karena neneknya rentan gitu loh ya. Nah, ini yang bodoh, kita melakukan itu kita sangat bodoh sekali gitu sebenarnya. Ya toh. Nah, ini beda dengan misalnya orang bilang, kenapa kita mesti takut? Bukan takut, kita tidak takut mati. Kalau kita diancam, kalau kamu kebaktian akan dibunuh. Oh enggak, kita enggak takut. Ya, hal macam begini. Ya. Anabaptis membuktikan tidak takut. Ya, tetapi persoalannya sekarang ini adalah, ini virus. Ya, virus ini mewabah, tular ke banyak-banyak orang. Yang repotnya itu nggak kelihatan gitu. Ya kan? Nggak kelihatan. Nah, kita tidak mau menjadi pembawa virus ke mana-mana begitu. Nah, itu saja ya. Nah, oleh sebab itu ya hari ini kita ada kebaktian. Betul ya, sekali. Kebaktian yaitu hampir 100 orang kita di gedung ini yang Grafe punya ya, artinya staff dan semuanya hampir 100 orang kita kebaktian. Yang tinggal di luar kita bilang bahwa ya udah kamu tinggal di rumah live streaming aja seperti sekarang macam begini. Ya. Ini kan solusi, hanya satu waktu saja gitu. Betul. Baik, mungkin sudah terjawab ya. Dan pertanyaan kedua masih ada kaitannya, apakah apabila epidemik ini terjadi puluhan tahun, apakah kita harus terus live streaming, Pak? Begitu? Enggak live streaming lagi, semua sudah mati. Iya betul. Oke, terjawab. Betul nggak? Betul sekali. Iya, ya kalau jangan kan puluhan tahun, setahun aja mati semuanya. Betul. Ya no. Iya. Baik, pertanyaan ketiga, jika kebaktian online atau live streaming, apakah juga harus memakai baju rapi seperti jas dan baju? Apakah seperti gereja begitu? Sebenarnya kan tadi kan kita live streaming kan di shoot. Ya kayak sekarang ini kan cuma beberapa orang di sini ya toh. Ya udah kita pakai rapi. Kenapa? Ya karena di shoot ya toh. Ya jangan pakai celana dalam gitu loh, ngawur ya. Kita jangan pakai celana sepak bola gitu, bukan. Ya kita pakai rapi sewajarnya gitu. Baik. Kemudian pertanyaan show apa? Dress up, sopan dress up, gitu ya.
Dress Up for God ya. Oh, yang nonton gitu ya? Ya. Oh, penonton di rumah ya. Sebenarnya begini, kalau dia mau mensikapi itu adalah satu kebaktian. Terlebih sebenarnya kalau di dalam rumah itu ada 5-6 orang. Ya, mereka harus berpakaian ya rapi, ya, duduk bahwa kebaktian kita mulai. Ya, mereka ikutin kebaktian seperti di gereja, mestinya begitu, ya, bukan pakai baju tidur gitu, ya, masih macam begitu. Begitu ya, sebaiknya begitu ya, Pak. Sebaiknya begitu. Baik. Kemudian untuk pengaruhnya ke penginjilan ini Pak, apakah harus ditunda atau bagaimana? Ya sebenarnya gini ya, penginjilan itu kan bisa berbagai cara, ya kita, ini termasuk penginjilan, betul sekali. Dan traktat, ya penginjilan lewat medsos segala macam tetap jalan. Artinya gini, kontak badan artinya fisik ke orang itu mungkin. Ya, nanti dia nggak dengar apa yang kita ngomong. Dia lagi pikir ini orang ini ada virus apa enggak. Jadi repot gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini sih, apakah daya tahan tubuh kita lebih kuat kalau kita beriman? Oh, enggak. Ya, itu tidak begitu ya. Tidak begitu. Tuhan bisa menghindarkan ya. Tuhan bisa menghindarkan dari kita ya. Ya terutama ya Tuhan, ketika Tuhan mau memakai seseorang untuk waktunya yang lebih lama, tidak ada virus, bahkan tidak ada apapun juga yang bisa membunuhnya. Kalau Tuhan tetap mau memakai orang itu. Tapi kalau Tuhan sudah pikir sudah cukup waktunya, ya toh, sekarang sudah boleh pulang, ya toh. Ya dirawat oleh dokter terhebat di muka bumi juga pulang, ya toh. Nah, ini yang mungkin membedakannya orang beriman dan tidak. Yang beriman mati masuk surga. Oh, betul. Ya, itu saja. Baik, gitu. Yang keenam, Bapak bilang semuanya yang baik dari Tuhan, penciptaan tadi ya Pak ya. Tetapi bagaimana dengan tula-tula mungkin yang di Mesir atau yang di tempat lain? Ya. Apakah ini juga ditetapkan? Oh, tidak ditetapkan. Tuhan hanya perlu kasih izin kepada iblis seperti kasus Ayub. Ya. Oke, ya Tuhan bilang, boleh kamu. Ya, Tuhan kasih izin saja. Iblis itu sudah mau sekali melakukan kejahatan, hanya direm-rem aja. Ya. Sekali remnya nggak diinjak, dia langsung nyelonong gitu. Kalau mobil gitu. Jadi yang semua melakukan kejahatan itu adalah iblis. Ya. Tuhan jangan ya. Kasus Ayub kan tuh iblis saja bilang, kalau bukan kamu yang melindunginya gitu ya toh. Kamu ya, akhirnya Tuhan bilang oke, boleh ambil hartanya. Ternyata badannya masih dilindungi. Seorang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan melindungi. Kalau sampai Tuhan izinkan, kita harus tabah menghadapinya. Berarti Tuhan izinkan. Dan kita hanya berdoa minta kekuatan dari itu. Dari Tuhan. Luar biasa ya, sebagai orang beriman dan percaya. Betul. Ya Pak ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bakteri virus diciptakan pada hari keberapa? Apakah betul secara literal Adam menamakan semua nama makhluk hidup termasuk virus corona? No. Ya, ini sebenarnya begini, segala makhluk termasuk yang kecil-kecil sampai ada makhluk yang di bawah laut kedalaman 1000 meter lebih 1 kilometer baru ditemukan, ya semua Tuhan yang ciptakan. Betul. Ya toh? Termasuk pada waktu Tuhan menciptakan singa, sebenarnya singa tidak memakan kambing gitu loh. Ya. Ini kalau makan kan habis lah ya toh. Ya, kambingnya baru 2 ekor, singanya 2 ekor, dia makan kambing ya habis, nggak ada kambing lagi gitu kan. Tidak begitu ya. Oleh sebab itu sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka segala-galanya jadi berubah. Ya toh. Singa juga makan kambing dan lain sebagainya. Ini sudah beda lagi ya. Nah, makhluk yang kecil itu virus, kuman segala macam ya, jadi merusak manusia ya, merusak yang lain begitu ya. Jadi baik, diciptakan hari ke-5 atau ke-6 Pak? Sebenarnya kita sebenarnya tidak dikasih tahu seperinci itu ya, hari keberapa itu ya. Sangat juga mungkin begini juga ya, bahwa virus, kuman segala macam itu hasil mutasi belakangan. Ya, mutasi belakangan. Artinya pada waktu penciptaan itu tidak menciptakan virus, tetapi itu muncul terjadi mutasi sel ya belakangan gitu. Bisa jadi begitu. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Tuhan menginginkan ciptakan bakteri dan virus? Mengapa Tuhan ingin ciptakan bakteri dan virus padahal Tuhan mau semuanya baik? Ya, tidak ya.
Tuhan tidak ciptakan virus segala macam. Virus itu bisa merusak, bisa tidak. Ya. Kalau sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia tidak merusak apa-apa, ya kenapa masalahnya? Gitu? Ya tidak ada masalah sedikit pun. Gitu. Ya. Baik, selanjutnya, apakah masih ada makhluk hidup yang baru-baru tercipta setelah proses penciptaan selama 6 hari selesai? Sebenarnya kita berkata bahwa itu mutasi-mutasi yang berikutnya. Kita yakin sebagai contoh gini, anjing yang Tuhan ciptakan itu sepasang. Ya kita nggak tahu itu herder, model atau apa beetle atau pon gitu ya. Tapi akhirnya kan jadi berkembang banyak, sampai begitu banyak jenis gitu. Dari serigala sampai semuanya gitu. Nah, ini kan sudah belakangan. Ada banyak mereka mengawinkan antara herder dengan apa cow-cow gitu ya. Itu akhirnya menghasilkan anjing yang begitu lagi. Kadang-kadang terjadi kesalahan sel bisa menyebabkan hal yang salah gitu ya. Baik. Begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Manusia teori evolusi yang menyatakan manusia datang dari monyet, simpanse itu kan kita tolak ya. Tetapi apakah diterima dulunya manusia rahangnya besar dan otaknya kecil begitu? Sebenarnya itu orang bodoh yang percaya begitu, ya. Yang otaknya kecil. Mengapa saya bilang begini? Kadang-kadang mereka menemukan begini, hari ini saja kita ada manusia yang agak sedikit lahir agak aneh. Ya betul nggak? Ya. Lahir cacat ya toh. Ada manusia yang tingginya 3 meter lebih ini ya toh. Ada manusia yang kerdil sekali gitu. Ya. Nah lalu yang mereka ketemu rahangnya besar sekali, bukan? Oh dulu rahangnya sebesar begini. No, itu yang cacat gitu ya. Bisa jadi begitu. Ini kadang-kadang ini makanya tidak demikian ya toh. Memang ada manusia yang cacat dan lain sebagainya. Dulu mereka berkata bahwa manusia Neanderthal ya. Ini manusia Neanderthal itu semua dari situ. Dan sekarang akhirnya dibantah oleh ahli kemudian bahwa itu tidak benar ya. Kenapa? Faktor duga-duganya terlalu besar gitu ya. Faktor duga-duganya. Mereka berusaha untuk mencari nama. Iya, gitu, itu dia. Ya, atau seperti Javarensis namanya. Jadi manusia ditemukan di ini ya. Ada Timorensis gitu. Orang Timor namanya. Ini manusia kerdil yang di Timorensis itu. Ya itu kita bilang enggak. Mungkin ya toh ada lahir yang manusia yang agak kecil dan pendek gitu ya. Dan sekarang ditemukan dia punya tengkorak. Lalu tidak bisa bilang bahwa dulu manusianya sebesar itu. No. Itu cuma 1-2 yang memang cacat dan memang nggak bisa besar gitu ya. Tidak demikian ya. Baik. Cukup menjawab ya. Dan kemudian jika teori evolusi manusia ditolak, bagaimana dengan teori evolusi hewan dan tumbuhan? Tidak ada evolusi hewan yang terjadi. Ya itu hanya ngaurnya si Darwin gitu. Ya. Saya bilang ngaurnya. Saya sudah baca bukunya The Origin of Species. Ya, karena Darwin ini adalah ilmuwan binatang gitu. Betul. Nah sekarang orang tanya sama Darwin ini. Nah iblis evolusi dari mana? Gitu. Ya nggak? Makhluk roh evolusi dari mana datangnya? Ya nggak iblis. Nah yang bingungnya itu gini ya, iblis menyebabkan orang tidak mau percaya ada Tuhan, tapi nggak percaya dia. Ya kan? Jadi mereka tetap percaya iblis ya? Tetap percaya iblis dia, tapi dia percaya tidak ada Tuhan, tapi dia tidak berani percaya tidak ada iblis gitu. Tapi ada ateis yang berkata bahwa iblis itu tidak ada, iblis itu hanya sebuah sifat kejahatan begitu loh. Jadi, tapi jahat. Dia akan bingung kalau lihat ini vas bunga bergerak begitu. Ya, coba suruh dia pergi ke Kalimantan di sana di itu yang daerah Tatung itu di sana itu lihat aja gitu ya toh. Iblisnya lihat aja. Oh kita lihat kok. Saya masih kecil itu lihat sekali itu ya. Waktu saya masih kecil sekali itu ada mereka sering kali ngundang jelangkong gitu ya. Wah itu bisa lihat sekali gitu. Baik. Ini pertanyaan out of topic kita ya. Kalau misalnya terjadi perang ini, Dr. Liau, apakah kita harus berperang dan kata kita membunuh itu tidak boleh begitu? Ini harus dijelaskan agak panjang begini ya. Pertama, Tuhan menghendaki ada pemerintah, ada negara. Kenapa? Kalau tidak ada negara, kalau hutan belantara begitu, ya, maka manusia akan saling membunuh, saling menjahati. Waktu itu kita bukan masuk sekolah, kita latihan kungfu.
Ya, itulah Tiongkok zaman dulu itu begitu ya loh. Lah kenapa? Lah orang nanti datang satu gerombolan, istri kamu dibawa, adik perempuan kamu dibawa, kan repot gitu loh. Ya nggak? Ya makanya semua orang latih kungfu, bukannya masuk sekolah gitu loh. Makanya Tuhan menginginkan ada pemerintah gitu ya. Nah tentu pemerintah yang baik itu harus ada dibela oleh rakyatnya. Nah maka itulah ada polisi, ada tentara. Dan yang di dalam Roma pasal 13 di situ yang dikatakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah. Itu bukan hamba Allah dalam pengertian seperti hamba Allah menyampaikan firman Tuhan. Seperti Nabi begitu ya. Itu hamba Allah dalam pengertian menjaga sebuah negara. Dan Tuhan mau kita ada negara yang baik. Karena negara yang baik itulah negara yang menjaga rakyatnya. Negara Tuhan mau negara itu mengurus urusan antara rakyat. Saya jangan jahatin kamu, kamu jangan jahatin dia dan sebaliknya begitu. Ya. Nah, karena Tuhan mau ada negara yang demikian itu. Itu negara yang benar di hadapan Tuhan. Itu jangan urusan agama, nggak boleh urusan iman orang. Dia hanya boleh urusan antara manusia. Ya saya. Nah kalau orang mau menyembah apa itu mau urusan dia gitu. Ya saya mau menyembah handphone ini nggak ada urusan sama siapa-siapa gitu ya. Ya paling orang bilang bodoh amat, dia itu handphone kan untuk nelpon bukan untuk disembah. Ya ada dia mau sembah sendiri ya urusan. Selama dia tidak mengganggu orang. Ya kalau udah mulai pukul orang pakai handphone ini akan jadi bukti kejahatan gitu. Beda lagi. Nah jadi tentara segala macam berperang ketika negara diserang, negara yang baik ini, yang Tuhan mau itu dijaga, diserang, dan dia mempertahankan, dia sudah melakukan hal yang Tuhan kehendaki gitu. Ya, untuk menjaga negara diperlukan supaya kita bisa hidup damai, hidup tentram di dalamnya. Ya oke ya, jadi hubungan. Jadi kalau membunuh ya, atas nama negara. Bukan membunuh sendiri gara-gara mau ngambil barang orang gitu. Ya, itu beda lagi gitu. Oke. Saya rasa cukup menjawab ya. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Iya. Baik, tidak ada ya. Baik, kita tutup sesi tanya jawabnya, Dr. Leo, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:04. Nah, sahabat kebenaran, dapat kami infokan bahwa untuk seminar musik kami yang akan diadakan di tempat ini akan diundur, tetapi nanti untuk pendaftarannya masih akan tetap dibuka. Jadi apabila sahabat kebenaran ingin tetap mengikuti seminar ini akan diundur, namun masih bisa mendaftarkan diri Anda, dan untuk info selanjutnya akan kami infokan kembali begitu. Baik, nah saya rasa sudah cukup pertemuan pada sore hari ini ya, Dr. Leo. Terima kasih sekali Dr. Leo sudah sempat hadir dan menjelaskan kepada kita banyak sekali hal-hal yang dapat kita pelajari. Ya, hal-hal baru ya dokter. Dan seperti biasa saya akan berikan kesempatan pada dokter ya untuk memberikan closing statement. Jadi kita harus memahami Tuhan yang menciptakan alam semesta yang baik ya, yang baik sebenarnya sangat baik ya, dan kemudian dirusak oleh manusia dan malaikat yang jatuh dalam dosa. Dan virus yang sekarang sedang terjadi ketika tayangan ini dilakukan adalah bagian dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan kita harus mensikapinya dengan hati yang takut akan Tuhan, yang hati yang menjunjung tinggi Dia, mempelajari firman-Nya dengan lebih tekun, lebih mengasihinya. Dan kita harus tahu satu hal, bahwa bumi ini pasti lenyap. Alkitab sudah mengatakan ini akan berlalu. Dan puji syukur kepada Tuhan, Dia menyediakan bagi kita tempat yang lebih indah dari bumi ini. Yaitu jikalau kita mau dosa kita diselesaikan dengan cara mengaminkan Yesus dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kita. Hanya itu saja. Amin. Baik. Jadi intinya mengaminkan pekerjaan Kristus yang di atas kayu salib, dan kita sudah dijanjikan akan tempat yang lebih baik daripada dunia ini ya, dokter ya. Baik, sekian saja mungkin kita akan akhiri, dan kami segenap kru yang bertugas di Studio Grafe 1 ini mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan semoga tayangan ini bermanfaat buat Anda semuanya. Nah, akhir kata kami ucapkan Maranatha.